Salam damai buat kita semua. Selamat merayakan kelahiran Kristus, Sang Raja Damai dan sumber sukacita yang sejati. Firman Tuhan yang menjadi bagian perenungan kita hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Begini firman Tuhan, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Bapak Ibu, adakah di antara kita yang sampai pada satu titik kita menjadi lelah untuk mengasihi, sehingga pada akhirnya kata-kata kasih menjadi satu momok bagi kita? Karena kita sendiri merasa kasih kita kepada Tuhan dan sesama sudah menjadi dingin, atau tidak seperti ketika kita pertama kali mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Lalu bagaimana kita kembali kepada kasih yang semula, di mana kita mengasihi dengan tulus baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita? Hanya ada satu kuncinya, yaitu tinggallah di dalam kasih Yesus. Di ayat 9 jelas Yesus mengatakan, "Tinggallah di dalam kasih-Ku." Apa arti tinggal dalam kasih Yesus? Artinya, ingat dan dasakan kembali kasih Yesus dengan membangun sebuah relasi dengan Dia. Diam di hadapannya, ingat kembali bagaimana pertama kali kita merasakan bukti kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang menerima kita apa adanya, kasih yang memberikan kesempatan kepada kita untuk dipulihkan, untuk disembuhkan oleh Tuhan. Kita perlu dengan sengaja mengingatkan diri kita bahwa kita ini adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dalam hal ini, Tuhan yang menjadi inisiator dan sumber kasih itu. Tanpa kesadaran bahwa kita ini adalah orang yang dikasihi Tuhan, sulit bagi kita untuk melakukan perintah ini, untuk melakukan perintah mengasihi Tuhan dan sesama. Sebaliknya, ketika Bapak Ibu merasakan bahwa kita adalah orang yang dikasihi Tuhan, dengan sendirinya itu akan mendorong kita untuk mengasihi, untuk melakukan perintah Tuhan. Karena kasih itu sendiri yang akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang baik atau mengerjakan sesuatu yang baik di dalam kita dan melalui kita. Bapak Ibu, mengapa sih Yesus mengatakan ini semua? Ya, mengapa sih Yesus mengatakan kita harus tinggal di dalam kasih-Nya? Tujuannya untuk apa? Supaya sukacita yang dimiliki oleh Kristus juga menjadi penuh di dalam kita. Sukacita itu kita rasakan dengan penuh, dengan berlimpah. Kita merasakan sukacita yang sejati di dalam Dia. Dan memang sukacita sejati hanya bisa terjadi jika ada relasi yang penuh kasih, yaitu tinggal bersama di dalam kasih Yesus, yang berlanjut pada kita mengasihi Tuhan dan sesama. Mari kita terus tinggal di dalam kasih-Nya, di dalam kasih Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin.